Oke, kita ketemu kembali di mata kuliah Filsafat Arsitektur di minggu ke-10. Pada minggu ke-10 ini coba melihat pengaruh revolusi industri pada perkembangan arsitektur, tapi tetap dalam konteks kemanusiaan. Ini sebagai pintu gerbang berikutnya, kalau di minggu ke-9 kemarin atau minggu setelah ujian tengah semester bicara tentang AI dari sudut pandang sebuah buku, bagaimana AI berkembang kemudian eh, progres ke depan atau forecast atau apa ya, perkiraan yang terjadi di masa depan. Pada minggu ini agak mundur sedikit, kita akan melihat bagaimana eh, perkembangan revolusi industri, terutama kaitannya dengan arsitektur, tapi bukan pada fokus ke teori atau ke konsep arsitektur, tapi lebih kepada sisi manusianya. Kita coba lihat sisi manusianya seperti apa. Pendekatan ini atau sudut pandang ini sebenarnya mengacu pada pemahaman Foucault tentang arkeologi of thought. Jadi pemikiran arkeologis kaitannya dengan perkembangan kemampuan manusia mengatasi perkembangan zaman atau eh, perkembangan pemikiran manusia. Terutama fokusnya utamanya pada arsitektur dan eh, sudut pandang kemanusiaannya, sudut pandang sisi manusianya seperti apa. Oke, saya tidak memulai revolusi industri justru pada titik revolusi 1.0, tapi justru pada revolusi 0.0. Artinya pada masa sebelum revolusi industri itu terjadi. Apa yang memicu? Karena ini sudut pandangnya adalah sudut pandang pemikiran, sudut pandang pemikiran kemanusiaan, sudut pandang perubahan dari zaman di mana manusia, pemikiran manusia atau ide-ide manusia dihargai, yaitu pada masa Renaissance. Renaissance sebuah masa yang merombak atau yang merubah mindset yang sebelumnya dikuasai atau sangat dipengaruhi oleh struktur kekuasaan, baik itu kekuasaan kerajaan maupun kekuasaan keagamaan. Jadi pada masa Renaissance, seperti kita paham bersama, Descartes mengatakan saya berpikir maka saya ada, kemudian dilanjutkan dengan eh, berpikirnya seperti apa, berpikir rasional, rasionalnya seperti apa, pijakannya adalah pemikiran matematis. Jadi Descartes seperti yang diungkap di quote di kanan atas, fokus utamanya adalah cara berpikir matematis yang sebagai pada masa itu salah satu perwujudan dari pemahaman pemahaman rasional itu seperti apa. Jadi itu pas pada masa Renaissance merombak cara penghargaan terhadap cara berpikir manusia itu menjadi kuncinya. Lalu kemudian ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg. Ini benar-benar merombak bahwa dulu pengetahuan hanya dikuasai oleh golongan tertentu, yaitu golongan kerajaan bangsawan dan golongan kaum berjubah dalam pengertian adalah para para pembesar agama. Di sini dengan adanya mesin cetak Gutenberg, semua lapisan masyarakat punya kesempatan dan punya kemampuan untuk memiliki atau untuk mendapatkan pengetahuan. Proyek utama Gutenberg memang pada masa itu adalah untuk mencetak Alkitab, kitab suci. Jadi proyek pertama. Tapi selanjutnya uh, semua naskah-naskah yang dulu hanya tersimpan di kerajaan atau di biara-biara bisa kemudian dicetak sedemikian banyak dan tersebar ke seluruh dunia. Dalam sudut pandang arsitektur, pada masa Renaissance ini kemudian ditemukan kembali naskah-naskah kuno klasik
terutama naskah kuno yang ditulis oleh Vitruvius, yang kemudian diinterpretasi oleh Leon Battista Alberti. Jadi Ten Book of Architecture itu ditemukan pada masa Renaissance, kemudian dialih bahasakan, kemudian dicetak sedemikian banyak, dan salah satunya adalah diinterpretasi. Jadi titik penting dari dunia arsitektur justru terjadi di masa Renaissance. Dulu naskah Vitruvius hanya tersimpan di sebuah biara dan hampir juga hilang, kemudian ditemukan dan dicetak, dialih bahasakan dan dicetak untuk dipelajari oleh banyak orang, dan salah satunya oleh Leon Battista Alberti ini yang fokus utama pada interpretasi naskah-naskah Vitruvius, dan kemudian membuat buku yang mirip, yaitu di The Ten Book of Architecture juga oleh Alberti ini. Di sudut pandang lain, dengan sudut pandang matematis, maka di masa Renaissance ini perhitungan harmoni, perhitungan dimensi, perhitungan proporsi, semua dilandaskan pada perhitungan matematis. Salah satu contohnya yang dilakukan oleh Da Vinci dengan sketsa Vitruvius Man ini. Jadi kalau kalian perhatikan, Vitruvius Man ini merupakan proporsi ideal. Jadi proporsi ideal itu mengacu pada tubuh manusia. Dan kalau kita perhatikan, kenapa Da Vinci memilih lingkaran sempurna, kemudian juga memilih bujur sangkar, itu juga kaitannya dengan perhitungan matematis. Ini menjadi landasan. Masa Renaissance adalah masa rasionalistik, masa awal rasionalistik, yang kemudian berlanjut pada perkembangan selanjutnya, adanya revolusi industri. Kemampuan membuat mesin uap itu juga didasarkan pada kemampuan berpikir manusia, diperbolehkannya manusia berpikir dan mengeksplorasi. Kita masuk satu persatu dari revolusi industri 1 sampai yang kelima. Yang kelima memang agak sedikit jarang dibicarakan, tapi saya mencoba mengungkapkan dari sudut pandang apa yang ditulis oleh kelompok peneliti ini tahun 2001, yang mengungkapkan bahwa ada revolusi industri kelima kaitannya dengan human cyber physical system. Ini kaitannya dengan AI dan segala macam. Yang seperti konteks atau seperti perspektif yang coba kita hadirkan setelah ujian tengah semester. Oke, kita berjalan satu persatu dari revolusi industri pertama. Kaitannya dengan penemuan mesin uap. Kaitannya penemuan mesin uap membuat perubahan besar di dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia yang sebelumnya fokus pada industri pertanian, agriculture, kemudian berakrabria dengan alam, berubah menjadi sebuah industri manufaktur. Apalagi kemudian ditemukannya beberapa bahan olah, jadi bahan tambang, yang kemudian menghasilkan salah satunya baja dan kaca. Ini yang akan merombak terutama di dalam dunia arsitektur, ya kan? Kaca, kemudian bahan tambang yang ujungnya salah satunya adalah baja. Efek dari revolusi industri pertama adalah munculnya slum area di Inggris, di beberapa negara-negara yang memang fokus pada industri berat, itu muncul banyaknya slum area. Kenapa? Karena manusia melakukan urbanisasi, mencari seperti yang terjadi di masa sekarang, mencari perbaikan nasib ke kota-kota, tempat industri itu berada. Akhirnya adalah munculnya slum area. Itu yang kemudian mendorong si Ebenezer Howard dengan bukunya ini, Tomorrow, yang salah satu ide di dasar dari buku ini, ide dasarnya adalah Garden City. Jadi Garden City itu muncul karena ada keadaan yang tidak menyehatkan. Ini kan seperti ini. Para pekerja bekerja dengan waktu yang panjang dan dalam kondisi atau dalam keadaan lingkungan hidup yang tidak sehat. Ini yang kemudian oleh si Ebenezer Howard dimunculkan bahwa
perlu adanya sebuah kawasan yang lebih sehat, kawasan yang memadukan keunggulan-keunggulan kota dan keunggulan-keunggulan suasana pedesaan. Ini yang kemudian muncul apa yang disebut dengan town country atau yang berikutnya dikenal dengan garden city. Jadi garden city itu efeknya adalah efek atau respon dari adanya revolusi industri pertama dengan munculnya slum area. Kita dapat satu hal di sini bahwa revolusi industri mengakibatkan perubahan eh, keberadaan hidup atau ruang hidup manusia di situ. Ya, berdasar Howard mencoba tanda kutip menyehatkan kembali dengan menawarkan ide Garden City. Ini konteks humanitasnya, konteks kemanusiaannya, bahwa manusia perlu sebuah tempat tinggal yang lebih sehat dan lebih terjamin. Dan revolusi industri ini juga mengakibatkan perubahan besar di dalam dunia arsitektur. Salah satu karya yang menjadi tonggak terjadinya apa yang disebut dengan arsitektur modern adalah karya John Paxton, yaitu Crystal Palace. Sir Joseph Paxton ini sebenarnya bukan seorang arsitek, dia gardener. Gardener kalau di bahasa Indonesia kan tukang taman, tapi di sini adalah dia peneliti kaitannya dengan tanaman. Dan Crystal Palace ini dibuat sebagai sebuah sarana atau sebuah venue expo. Jadi ada expo yang kemudian menampilkan tanaman-tanaman yang perlu perlakuan khusus. Jadi kalau kita kenal sekarang itu greenhouse. Itu secara fungsi. Tapi proses pembangunan Crystal Palace ini sangat menarik karena dia merangkai material-material hasil industri. Seperti tadi dijelaskan bahwa salah satu hasil industri dari revolusi industri pertama adalah baja dan kaca. Jadi di sini ada perubahan cara berarsitektur. Arsitektur kemudian merakit hasil industri, produk industri kemudian dirakit. Dan salah satunya dihasilkan oleh Joseph Paxton yang bukan arsitek tapi seorang gardener. Tapi kemudian karyanya diakui sebagai sebuah karya arsitektur modern. Titik tonggak, salah satu titik tonggak arsitektur modern. Dan kemudian kita juga mengenal dengan Eiffel Tower. Kembali lagi, sebuah sarana untuk Paris World Fair sebagai sebuah atraksi sebenarnya. Yang awalnya hanya bersifat sementara, tapi kemudian oleh pemerintah Prancis dibuat dan sampai sekarang juga masih ada gitu. Awalnya hanya untuk sementara karena hampir sama dengan Crystal Palace yang sifatnya hanya sementara, tapi kemudian dilestarikan sampai sekarang. Yang menarik dari Eiffel Tower ini, yang merancang kembali lagi bukan arsitek, tapi seorang insinyur. Kalau di penjelasannya, insinyur yang biasa atau kompetensinya untuk merancang sebuah jembatan. Jadi infrastruktur, lebih ke infrastruktur. Dan kembali lagi di sini, karya ini adalah merangkai dari hasil industri. Ada perubahan besar. Dari sebelumnya arsitektur di masa-masa klasik sampai di masa Renaissance itu dilakukan oleh seorang arsitek yang pada saat bersamaan juga seniman patung. Kita lihat di masa-masa Renaissance, baik Bramante atau tadi juga Aperti atau bahkan Da Vinci, terus beberapa tokoh yang lain, itu tidak hanya seorang arsitek, tapi juga seorang seniman dan seorang pematung. Di sini kemudian berubah, arsitektur bisa dimasuki atau bisa dilakukan oleh seorang yang kemampuan engineering, kemampuan perhitungan sipilnya masuk. Jadi baik Paxton maupun Eiffel ini juga
Jadi, Menara Eiffel ini dirancang oleh seorang yang bukan arsitek. Si Gustav Eiffel ini seorang orang ahli infrastruktur. Oke, berikutnya kita masuk ke revolusi industri kedua. Yang membedakan adalah munculnya electricity. Tapi dasarnya adalah penemuan minyak, dan kemudian muncul industri-industri ban berjalan seperti yang dilakukan oleh Henry Ford dengan pabrik pabrik mobilnya. Salah satunya adalah yang terkenal adalah Model T yang di yang muncul atau diperkenalkan tahun 1908. Apa yang kemudian merombak secara arsitekturalnya atau dari sudut pandang humanitasnya? Si Henry Ford kemudian karena mendapat uang cukup banyak dan produksi mobilnya juga terkenal, dan kemudian dia melihat bahwa ada potensi luar biasa untuk pengembangan karet. Jadi kemudian dia menanamkan investasi besar di rencananya sebuah kota modern yang disebut dengan Fordlandia, Fordland, yang fokus utamanya adalah sebuah kota dengan basis perkebunan, terutama untuk rubber, untuk karet. Namun karena tidak ditunjang oleh para ahli di bidang perkebunan, proyek ini gagal. Tapi ide dasarnya adalah dia ingin membangun sebuah modern hospital atau sebuah kota lah, kota di tengah hutan Amazon dengan dilengkapi dengan modern hospital, adanya power plant, adanya perpustakaan dan segala macam. Jadi tidak hanya bangunan-bangunan fungsional terkait dengan sarana kesehatan dan segala macam, tapi juga sarana rekreasi. Ide dasar ini, atau kalau kita coba bandingkan dengan punyanya Ebenezer Howard tadi dengan Garden City, mungkin masuk, tapi sayangnya proyek ini gagal. Di sini masih terlihat bahwa sebuah pengembangan kota kemudian dikembangkan atau dicetuskan oleh seorang investor. Pengembangan kota bukan lagi terkait dengan perkembangan perdagangan seperti yang terjadi di masa Renaissance, seperti kota-kota dagang, kota-kota pelabuhan, tapi kemudian masuk sampai ke dalam hutan Amazon karena kemungkinan untuk transportasi sudah ditemukan kereta dan segala macam, ditemukan mobil, sehingga transportasi bisa menembus di beberapa titik-titik yang dulunya tidak terjangkau. Oke, kita tinggalkan Portlandia. Tapi kemudian ini yang menarik, kemudian electricity. Kita kemudian kenal dengan namanya Peter Behrens. Peter Behrens adalah seorang pionir yang di bidang industrial design. Sebelumnya, namanya seorang desainer itu kaitannya dengan seniman. Peter Behrens juga awalnya seorang seniman. Kemudian dia ditarik oleh pabrik AEG ini, sebuah pabrik electricity, perangkat-perangkat untuk rumah gitu. Jadi kipas angin, kettle dan segala macam yang berkaitan dengan listrik. Ini titik awal munculnya arsitektur modern, karena ketika Peter Behrens bergabung dengan AEG, kemudian merancang beberapa perangkat perkakas rumah tangga, bergabunglah Walter Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier, yang ketiganya merupakan tokoh utama di dalam arsitektur modern. Jadi Peter Behrens bisa dikatakan sebagai cikal bakal atau bapak dari arsitektur modern, karena ketiganya ini pernah bekerja di Peter Behrens untuk membantu Peter Behrens merancang beberapa perangkat perkakas rumah tangga ini. Ada perubahan besar.
dari arsitektur yang merancang bangunan kemudian masuk ke dalam sebuah industri. Arsitektur masuk ke dalam industri yang ini akan sangat berpengaruh pada pendidikan arsitektur. Walter Gropius kemudian menjadi pendiri sekolah Bauhaus, sekolah arsitektur yang secara kurikulum menjadi apa ya? Menjadi kiblat dari kurikulum pendidikan arsitektur di seluruh dunia. Kalau kalian lihat ini skema yang kurikulum yang digunakan di Bauhaus ini. Jadi ada kaitannya dengan material, kaitannya dengan warna. Kalau kalian ingat apa yang kalian lakukan di studio rancangan, ya ini sebenarnya. Ada material, ada struktur, ada warna, bahkan kemudian kalian melakukan gubahan massa, itu juga yang dilakukan di sekolah Bauhaus. Ada perubahan lagi, perubahan dari arsitektur yang dulunya pada masa-masa Renaissance itu mengacu pada model seniman. Jadi sistem pendidikannya adalah seseorang mengikut dalam seorang tokoh, kemudian dia menjadi anak buah dan segala macam, istilahnya magang sekarang. Di sini kemudian memadukan antara kemampuan desain dan kebutuhan industri di arsitektur modern. Ini yang kemudian berkembang sampai masa sekarang. Oke, ada yang perubahan besar terjadi, baik di sisi pendidikan arsitektur maupun dari sisi manusianya. Manusia dalam hal ini arsitek masuk dalam sebuah lingkaran atau sebuah arus besar industrial. Oke, kita masuk ke revolusi industri ketiga yang kaitannya dengan otomasi, kaitannya dengan komputasi. Diawali dengan, kalau kalian pernah atau nonton film Oppenheimer, ini kemudian kenal dengan namanya Albert Turing, itu awal mula munculnya komputer, dan itu kemudian merombak cara bekerja di dalam arsitektur. Perbedaannya ada introduction computer to automate yang kemudian masuk di dalam arsitektur, dan selalu kalau kalian coba googling ada gambar ini ketika kehidupan sebelum mengenal AutoCAD. Dan apa yang terjadi, dan kalian sudah merasakan dan kalian melakukan di studio sekarang, terutama penggunaan software-software atau perangkat-perangkat yang membantu dalam proses perancangan. Salah satunya apa yang dilakukan oleh Frank O'Gehry ketika merancang Guggenheim Museum di Bilbao. Gehry tidak menggunakan CAD, tapi menggunakan CATIA, yang sebuah program komputer yang sebenarnya asal usulnya awal mulanya digunakan untuk perancangan pesawat terbang oleh industri pesawat terbang di Prancis, terutama pesawat terbang militer, yaitu Mirage. Dan kenapa menggunakan CATIA? Karena CATIA ini, seperti yang dijelaskan ini, akan membantu si Gehry mendapatkan bentuk-bentuk yang diinginkan. Kekesalan Gehry terhadap beberapa software komputer di masa itu adalah tidak puasnya terhadap bentuk yang dihasilkan. Gehry dislike CATIA because it seems limit the architecture to symmetry, mirror, dan segala macam. Tapi kemudian CATIA mampu menjawab keresahan ini dengan menghasilkan bentuk yang kita lihat sekarang di Guggenheim Museum di Bilbao, Spanyol. Dan ini yang membantu, dan CATIA ini juga terkait dengan kaitannya dengan proses pembangunan. Jadi tidak berhenti pada sebuah gambar saja, gambar kerja saja yang mati, tapi kemudian bisa di-deliver selanjutnya untuk kontraktor supaya lebih akurat, grid accuracy, dan memotong beberapa tahapan, dan kaitannya juga dengan budgeting.
Itu yang terjadi di Guggenheim Museum dan apa yang dilakukan oleh Gehry terkait dengan revolusi industri ketiga, yaitu ditemukannya atau digunakannya komputer dalam kehidupan atau dalam proses perancangan arsitektur. Kalau kita lihat dari revolusi industri kedua dan ketiga, peran seorang arsitek masih cukup besar di sini. Dia tetap yang menentukan proses desainnya. Ini yang kemudian berjalan pada revolusi industri keempat, terutama dengan IoT, Internet of Things, dan most production process as huge quantity of data and smart interconnection machine, yang kemudian banyak proses-proses yang dipotong. Salah satu contohnya adalah seperti beberapa waktu ini, saya nggak tahu apakah dari kalian juga ikut pelatihan tentang BIM, Building Information Modeling. Ini sebenarnya sebuah perwujudan dari revolusi industri yang keempat. Karena material atau apa yang dilakukan desain, yang dilakukan arsitek, itu terkait dengan industri, materialnya seperti apa, terkait dengan simulasi kenyamanan, terkait dengan strukturnya, terkait dengan cash flow atau budgetingnya, dan bahkan kemudian bisa melihat virtual reality, suasana ruangnya. Data-data yang ada di internet kemudian bisa dimasukkan dan kemudian di-adjust. Jadi ketika perubahan di satu titik itu akan merubah sampai ke semuanya. Itu yang terjadi di arsitektur. Kembali lagi, peran arsitek tetap menjadi sentral, tapi dia tidak lagi sebebas ketika masa-masa sebelumnya. Arsitek sangat dituntut untuk kolaboratif dengan ahli struktur. Jadi kalau di masa Gehry itu, Gehry bisa tanda kutip ya semena-mena, pokoknya seperti ini, silakan orang struktur menghitung dan segala macam. Tapi di sini ketika seorang arsitek menentukan, itu langsung terkonek dengan struktur analisis. Peran seorang arsitek kemudian semakin disupport atau diarahkan dalam sebuah sistem. Jadi ada sistem yang membantu, ada sebuah environment atau lingkungan yang mendorong dan mempercepat kerja seorang arsitek di sini. Itu yang penting ketika di zaman revolusi industri keempat ini. Dan salah satu contohnya adalah Zaha Hadid. Zaha Hadid dengan struktur yang seperti ini, dia menjelaskan BIM is a holistic approach to naturally become a part of design process. Using BIM aid that a firm with a large project and right requirement carefully planning due to risk factor. Jadi benar-benar ketika proses perancangan sudah bisa diprediksi permasalahannya di mana, dan peran arsitek benar-benar harus berkolaborasi dengan segala pihak dalam sebuah sistem yang disebut dengan BIM ini. Jadi tidak terpisah. Lalu bagaimana selanjutnya, perkembangan selanjutnya yang kaitannya dengan revolusi industri kelima dan terutama terkait dengan artificial intelligence yang secara industrial terkait dengan robotik, quality control, prediction of maintenance-nya, automation, dan supply chains. Sepertinya tidak berbeda dengan apa yang terjadi di masa BIM, karena sudah mulai seperti itu. Tapi ada beberapa yang membedakan karena ini a human cyber physical system. Peran kolaborasi yang terjadi di BIM itu kemudian sedikit banyak disusupi. Saya kata disusupi mungkin tidak pas, tapi kemudian diwarnai dengan sistem yang sekarang dinamakan artificial intelligence. Ada sistem lain yang kemudian memandu atau kemudian mendampingi, kalau boleh saya katakan mendampingi dalam sebuah proses perancangan. Ada perubahan peran dalam hal ini.
Sahadid seperti yang diungkap oleh Patrick Schumacher, karena Sahadid sudah wafat dan sekarang dipegang oleh Patrick Schumacher, dia mengatakan bahwa dalam sebuah proses perancangan, dia secara jujur mengatakan dia menggunakan AI, generate image. Jadi dari text to image itu sebagai langkah awal untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Dia menggunakan prompt seperti yang diungkap di sini. Dia menggunakan DALL-E, Midjourney, and Stable Diffusion untuk mendapatkan bentuk awal yang kemudian dieksplor lebih lanjut. Ada perubahan besar di sini, bahwa eksplorasi ide bukan lagi sepenuhnya dilakukan oleh seorang atau dilakukan dari kepala seorang manusia yang disebut dengan arsitek, tapi kemudian diminta bantuan, diminta supportnya ke AI generate image ini. Yang peran arsiteknya justru pada prompt. Bagaimana promptingnya ini menjadi penting. Perintahnya menjadi penting. Mau seperti apa? Tapi kemudian prompt atau narasi yang detail itu kemudian memunculkan image yang ada beberapa yang tidak terbayang. Tapi kemudian ini menjadi ide dasar. Ada perubahan besar di dalam proses pencarian ide. Ini yang terjadi di masa sekarang. Kalau kita kembali ke sudut pandang filsafat kaitannya dengan humanitas, humanity, si Nick Bostrom ini mengatakan bahwa ada potensi ancaman dengan super intelligence, mempertimbangkan kemungkinan bahwa jika manusia berhasil menciptakan AI yang super intelligence, akan melebihi kemampuan atau kecerdasan manusia. Itu yang menjadi ancaman serius bagi manusia dan merugikan manusia. Kembali lagi, kalau dalam sebuah kasus arsitektur dengan prompt seperti ini kemudian masuk dalam sebuah sistem yang disebut artificial intelligence, dan kemudian dia masuk dan mampu berpikir dalam proses BIM, di mana peran arsitek sini? Apalagi kemudian BIM itu terkait dengan 3D printer. Jadi dari image awal sampai produk akhir itu diselesaikan oleh AI. Itu yang dikhawatirkan oleh Nick Bostrom ini. Perlu adanya kendali manusia. Menekankan pentingnya memikirkan bagaimana kita dapat memastikan kendali dan keamanan AI super intelligence ini. Dan kaitannya itu dengan etika pemrograman AI. Ada batasan yang perlu disepakati, ada batasan yang perlu dipikirkan supaya eksistensi manusia itu tetap ada. Ujungnya adalah Bostrom cuma membahas berbagai strategi untuk mengurangi risiko dari perkembangan AI super intelligence, termasuk pengembangan perangkat kebijakan, perangkat etika, terutama riset etika kaitan dengan AI. Dan ini tidak bisa diselesaikan oleh sekelompok orang, karena sekelompok orang akan menjadi super power. Itu juga bahaya di dalam pengembangan AI. By the way, Nick Bostrom adalah seorang filsuf dari Swedia, dan kaitannya memang dengan etika dan filsafat teknologi. Oke, kaitannya dengan mata kuliah ini, sebentar. Kalau sebelumnya di portofolio dijelaskan bahwa tugas 8 atau tugas minggu ini kalian mencari karya atau bentukan arsitektur yang terkait dengan revolusi industri, tapi sepertinya agak sedikit saya rubah, bahwa pertanyaan mendasarnya ini, bagaimana peran manusia dalam sebuah proses perancangan arsitektur? Kalian bisa mencari sebuah karya, seperti contoh tadi, karyanya Zaha Hadid,
perannya manusia, perannya si Patrick Schumacher dijelaskan bahwa peran utama Patrick Schumacher adalah membuat prompt. Patrick Schumacher dan tim terutama membuat prompt untuk mencari ide dasar dan kemudian dikembangkan lebih lanjut. Kalian bisa mengacu pada satu tokoh dan coba dikembangkan. Perannya seperti apa sih? Tentang karya arsitekturnya terserah. Dari klasik sampai ke kontemporer, dari masa Renaissance katakanlah sampai ke masa sekarang, saya nggak mempermasalahkan itu. Karena yang buat saya penting adalah bagaimana peran manusia dalam sebuah proses perancangan arsitektur. Manusia dalam hal ini bisa arsitek, bisa penggunanya. Jadi kenapa saya kasih tanda kutip itu di awal di kata manusia, karena silakan kalian mendefinisikan manusia. Apakah arsiteknya atau penggunanya dalam sebuah perancangan arsitektur. Karena ini akan membantu kalian untuk melihat di karya selanjutnya, terutama di tugas 9. Apa dan bagaimana arsitektur utopia menurut kalian? Sebenarnya tugas ini itu mempertebal apa yang sudah kalian kumpulkan di UTS. Kalian di UTS mencoba melihat indikator, saya menyebutnya sebagai indikator manusia. Yang apa sih manusia itu? Itu yang kalian coba kumpulkan dan kalian olah di ujian tengah semester. Seseorang disebut manusia jika itu yang kalian lakukan di UTS. Di sini lebih fokus lagi di sebuah karya arsitektur. Contoh di sebelah kiri adalah contoh yang dilakukan oleh rekan Alfa Sonda di FB Group, arsitektur sintetik, dan ini adalah promnya, dan ini hasil dari Midjourney. Hasil dari AI. Saya nggak yakin apakah ini pakai Midjourney atau pakai BART dan segala macam. Tapi text to image. Tapi yang jelas adalah ini promnya. Di sini apa peran manusia? Ini hampir sama yang yang dilakukan oleh Patrick Schumacher. Apa peran manusia? Dan yang ini akan membantu kalian atau membantu kita bersama untuk proses perjalanan selanjutnya yang sebelumnya bicara tentang level breed, bicara tentang utopia, kemudian saya dapat buku ini, Utopia as a Method, yang memperkirakan ke depan seperti apa. The utopian alternative is to think where we might want to get to and what route are open to us. Jadi utopia itu bukan lagi sebagai tujuan, tapi metodnya. Di sini ada skemanya, bagaimana kembali lagi memori itu tetap muncul. Dan apa yang saya lakukan, apa yang kita dengar sekarang itu sebenarnya sebuah kilas balik atau sebuah telusur ulang terhadap memori-memori perjalanan proses berarsitektur. Kaitannya dengan arkeologi of thought tadi yang oleh Foucault tadi katakan. Ini pada masa sekarang dan bagaimana melalui buku ini. Dan ini nanti saya coba saya share nanti di WA group Utopia as Method ini. Bagaimana di future-nya. Dan tugas ke-9 dan tugas yang kemarin ketentuan tugas klien hilang dan menjadi ini. Apa dan bagaimana arsitektur utopia menurut kalian? Yang disebut utopia itu seperti apa sih? Kalian bisa browsing, kalian bisa coba kumpulkan data, coba kumpulkan pengertian-pengertian, dan menurut kalian itu apa? Ini akan membantu banget untuk ke tugas ke-10 yang di portofolio saya kebingungan untuk mencari soalnya kaitannya dengan apa yang dikatakan oleh Merleau-Ponty ini. Ini kemudian melihat peran manusia di arsitektur utopia di sini, di tugas 9. Peran manusianya di bagaimana?
Kalau bounty kaitannya dengan body, seperti apa, gitu kan. Is not the body as a static object with a particular physical form or anatomical structure, but rather the body as a set of possibility for action. Jadi pengembangan atau aplikasi dari pemikiran Poundy, peran manusia di pemikiran arsitektur utopia. Tugas 8, 9, dan 10 ini saya tempatkan sebagai pijakan kalian untuk kemudian melihat di masa depan arsitektur itu seperti apa, yang akan coba kalian tuangkan dalam sebuah tulisan yang digunakan untuk ujian akhir semester, produk ujian akhir semester. Jadi di minggu ke-13 dan di minggu ke-14 saya akan membuka diskusi secara online. Jadi bukan hanya one way seperti sekarang, tapi benar-benar diskusi terbuka. Waktunya juga nanti kita diskusikan lebih lanjut. Tidak harus dalam satu grup barengan semua, tapi kemudian silakan kalian munculkan ide-ide seperti apa dan kemudian kita diskusi. Ide dasarnya adalah ini. Topiknya adalah kemanusiaan, arsitektur, dan artificial intelligence. Manusia, kalian sudah cicil di ujian tengah semester. Arsitektur, baik arsitektur utopia maupun arsitektur di masa sekarang, arsitektur di masa lampau, itu tugas 8, 9, dan bahkan 10. Dan artificial intelligence itu menjadi pemicu bagaimana sih kemanusiaan dalam perspektif arsitektur kaitannya dengan artificial intelligence di masa kalian ke depan, di tahun 3000 atau di tahun-tahun berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan, Lutfi. Pak, kan kalau misalnya kemanusiaan dalam arsitektur itu kan maksudnya bisa dikatakan sebagai eksistensi manusia dalam bidang arsitektur itu, Ya. Peran manusia dalam arsitektur itu. Tapi seperti yang kita bahas tadi tentang AI kan, Pak. Nah, yang menciptakan artificial intelligence kan manusia, Pak. Ya. Apakah hal itu bisa termasuk dengan kemanusiaan dalam bidang, bukan bidang arsitektur aja, semua bidang gitu? Bisa. Penciptaan AI itu sendiri. Cuman gini, yang menarik dari AI itu beda dengan tools CAD, Revit, atau SketchUp, dan segala macam. Ini sebuah sistem yang kemudian diperbolehkan untuk berkembang biak sendiri. Tumbuh berkembang sendiri. Jadi, artificial intelligence seperti yang saya ungkap di minggu lalu melalui video pendek hasil ulasan sebuah buku, artificial intelligence itu meniru sistem otak kita dengan neuroscience, kemudian menjadi sistem buatan. Ketika sistem buatan itu juga mampu punya potensi untuk berkembang. Yang ditakutkan kalau lihat di film-film fiksi, yang ditakutkan ketika mampu berpikir dan mampu secara sadar atau secara independen mereka berpikir dan berkembang. Itu yang ditakutkan. Dan tahun kemarin ketika pandemi ada seorang petinggi Google membocorkan risetnya yang terjadi di Google, dan akhirnya membuat dia harus dipecat karena membocorkan rahasia, bahwa sistem AI ini kemudian berdialog dengan sistem AI lain. Sudah kayak kita itu loh ngomong itu. Itu dibocorkan memang, dan akhirnya dipecat. Efeknya bukan pada etika membocorkan ini yang dinyatakan oleh Yuval Harari, bukan pada dibocorkannya dan etis dibocorkannya proyek, tapi seorang manusia kemudian dipecat dari pekerjaannya karena perbuatan AI.
Dan yang mengerikan adalah AI ini ngomong, AI ini berdialog tanpa intervensi manusia, bukan diperintah oleh manusia. Jadi secara independen dua sistem ini itu ngobrol. Kan ngeri juga kan, jalan sendiri juga gitu. Gitu ya, maksudnya ke sana. Memang itu yang terjadi, dan orang-orang Yuval Harari juga mengatakan ini adalah naif kalau kita itu khawatir pada AI. AI itu sangat-sangat masih sangat prematur, atau masih bayi lah. Baru dikembangkan 2017 kok. 2007 konferensinya dan segala macam, kemudian baru banyak risetnya dan segala macam akhir-akhir ini, dan sangat berkembang ketika masa pandemi. Karena pandemi nggak bisa kemana-mana, ya sudah fokus di situ, bisa mengerjakan gitu. Itu yang terjadi. Ya. Kontrolnya, ya saya sepakat dengan argumenmu bahwa kontrolnya tetap di manusia, iya. Tapi ketika sistem ini kemudian berjalan sendiri, dan ada seorang atau sekelompok manusia yang kemudian mengembangkan, ya sama aja dengan apa yang terjadi dengan bom atom kan. Ide dasarnya kan cuma EMC kuadrat itu. EMC kuadrat yang ditemukan Einstein, kemudian ada ahli lagi, Oppenheimer, yang mampu membelah atom. Sebuah rumus yang kemudian diaplikasikan, dan sebuah teknik memecah atom ketemu, jadilah bom atom. Jadilah nuklir, tenaga nuklir. Kan seperti itu logika. Itu sih kurang lebih, paham ya. Dan itu kalau masuk dalam arsitektur, ini sekarang juga sedang terjadi kan, bahwa manusia itu mampu, pemikiran manusia mampu dipolakan. Ada pola tersendiri dari kecenderungan pemikiran manusia. Contoh gampang, dirimu coba buka sama-sama medsos, entah IG, entah Facebook, entah apalah, bareng dengan seorang teman, buka bareng. Yang di layar kalian itu sangat beda pasti, sesuai dengan preferensi kalian, sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, sudah sampai segitunya kan gitu. Kalau sudah mampu dipindah, ya sudah, tinggal masuk, kebutuhan arsitekturalnya apa, kebutuhan umpamanya katakan rumah, ya sudah sesuai dengan rumahnya. Posisi si arsitek ini ngapain, jadi itu ya. Itu makanya saya memberi judulnya, atau kita sama-sama berpikir utopia. Utopia itu jauh di depan. Jauh di depan buat saya. Dekat buat kalian nanti. Tahun 3000 itu masa-masanya kalian. Saya sudah mungkin keluar dari peredaran gitu. Gitu. Menjelang itu. Gitu ya. Paham ya? Ya mungkin bisa berangkat dari tadi yang dikatakan Nick Bostrom tadi, etikanya bagaimana. Nah, kalian bisa masuk dari beberapa sisi. Apakah dari etikanya tadi kan, kalau yang kalian dirimu bicarakan itu kaitan dengan etika. Nah, yang punya kendali tetap manusia. Ya, oke, bagaimana mengendalikan? Mungkin masalahnya bisa seperti itu. Bagaimana peran manusia? Ya. Iya, Pak. Sip. Makasih, Pak. Sama-sama. Ada yang lain? Silakan. Thank you, sehat-sehat ya. Asapnya makin kacau ini. Semoga minggu depan sudah hujan deras. Saya stop recording.